Oke. Oke. Suara saya kedengaran ya? Moga-moga tidak ada kendala. Eh, ada ya, Yusuf ya, ada suara masuk? Selamat. Ada Pak. Ya, Ada. Oke, Pak. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala ma ba'd. Mari kita mulai dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. baik, insya Allah hari ini ya kita akan belajar satu sisi lain. Jadi saya memang sengaja, jadi kita menikmati belajar gitu ya. Sebenarnya harapannya belajar itu long life education. Meskipun saya nggak bisa mengajarkan semua materi yang ada di buku, tapi kalau teman-teman rasa kok Pak Azhar ngajar 5 bab, tapi cukup banyak ya pelajarannya, itu belum diaplikasikan lagi. Kalau diaplikasikan semuanya itu udah sangat cukup sebenarnya untuk menjadi yang punya fundamental bagus dalam ekonomi. Nah, nanti ada juga share yang saya share ya, salah satu penjualan dengan keuntungan paling besar. Nanti ada ya, nanti ada sih tentang pasar saham itu juga salah satu. Tapi itu nanti setelah apa namanya setelah UAS ya, apa namanya kita jelaskan atau bahkan mungkin kita praktek praktek nanti salah satunya ya, nanti pakai akun saya. Tapi itu nanti pas ketika kita jelaskan terkait dengan sistem keuangan. Ya. Nah, kemarin kita udah tegaskan lagi, jadi saking pentingnya, jadi saya tidak mau mengejar banyak materi, tapi dua hal ini, supply and demand ini, menurut saya banyak orang terjun di bisnis, di ekonomi, tapi mungkin mereka pernah dengar dan mungkin melihat banyak buku Indonesia, tapi sayangnya buku Indonesia itu tidak mengajarkan Langsung eh, Pak. terlalu ini ya, apa namanya, terlalu matematis gitu, jadi tidak tidak mengajarkan secara dasar ya tanpa pemaknaan. Jadi itu yang di apa namanya di ya, teori modern sekarang kita ketika tidak bisa hanya sekedar menghafal tanpa memaknai ya. Jadi apa namanya atau bahkan hanya sekedar apa namanya tahu tapi tidak punya pemaknaan mendalam dari materi yang kita dapatkan. Nah, ini sudah kita tegaskan bahwasanya penawaran dan permintaan itu adalah salah satu dorongan ataupun yang menyebabkan bagaimana pasar ekonomi itu berjalan ya. Jadi ini terkait ya jadi modern mikroekonomi ya, terutama kita belajar pengantar mikroekonomi eh itu terkait dengan supply ya apa namanya demand dan market equilibrium. Nah, kemarin kita udah bahas demand dan kalau kemarin saya sudah jelaskan kenapa demand dahulu karena mayoritas kita berada di sisi demand. Ya, tapi harapan saya teman-teman juga nanti kayaknya ada mata kuliah terkait kewirausahaan dan sebagainya. Itu mengajarkan teman-teman eh, praktek dalam sisi supply ya. Walaupun kayaknya kewirausahaan nggak sampai menekankan, tolong bikin kajian analisis supply-nya gitu ya. Oke, nah lagi-lagi sebuah pasar itu adalah kelompok dari pembeli dan penjual dari pasar barang dan jasa tertentu. Ya, dan terms penawaran dan permintaan ini merujuk kepada perilaku orang-orang, sebagaimana mereka berinteraksi satu sama yang lain dalam sebuah pasar. Nah, sisi pembeli itu menentukan sisi demand. Itulah mengapa kita mengajarkan demand dahulu, yang mayoritas kita berada dalam sisi tersebut. Kemudian sellers itu supply. Nah, kita kalau seandainya perilaku kita sebagai penjual, maka kita akan menentukan sisi supply-nya. Ya apa namanya kayak kemarin ya yang dikritik saya video kemarin ya jadi apa namanya sisi supply and demand terkait dana segar 200 triliun yang disuntikan ke apa namanya Menteri Keuangan ke lembaga bank-bank lain maka itu sebenarnya analisis supply and demand-nya menjadi kemarin ya kalau beberapa ekonom itu memang seperti ya itu langkah berani, tapi memang ada pertimbangan-pertimbangan karena sisi supply. Jadi
Sebenarnya teman-teman kalau mau tahu teman-teman yang ada di perbankan atau lembaga keuangan itu mereka punya surplus dana sebenarnya. Loh, kenapa mereka nggak menyalurkan sebagai pembiayaan ya kalau dalam konteks syariah? Karena dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, penuh ketidakpastian, mereka tuh lebih baik main aman dibandingkan dengan main dengan penuh resiko. Maka itulah yang menjadi titik titik apa namanya kritik ya dari kebijakan. Jadi jangankan ditambah 200 T apa namanya eh sekarang aja likuiditas itu sedang menumpuk di perbankan. Kenapa harus di itu ya. Tapi ini langkah berani. Moga-moga dalam hal ini mungkin mereka pengennya kayak pemerintah tidak mau terlalu menaruh target keuntungan yang tinggi sehingga mudah diserap. Oke, nah jadi jumlah penawaran itu adalah jumlah barang dari penjual yang lagi-lagi ini ada kemauan dan kemampuan. Jadi ada yang mau jual tapi tidak mampu karena kadang-kadang tidak punya kapasitas memproduksi sebanyak itu. Ataupun sebaliknya, dia sebenarnya mampu tapi tidak mau karena mungkin ada harga yang dia tidak apa namanya sepakati sehingga tidak mau dilepas. Kemudian hukum penawaran menyatakan ketika segala sesuatu itu sama tanpa ada faktor lain ya yang mempengaruhi, maka jumlah penawaran dari sebuah barang itu akan naik ketika harga itu naik. Jadi ketika harga naik itu orang berlomba-lomba melepas barangnya atau sekiranya itu menjual dengan sebanyak-banyaknya. Ini yang sedang naik harganya diantaranya komoditi emas ya, itu sangat drastis sekali. Beberapa analis mengatakan harga emas bisa mencapai 3 juta rupiah dalam waktu dekat. Apa namanya? Bukan berarti saya mengajak teman-teman ayo beli emas enggak ya. Eh, ada menurut saya sih bagi mahasiswa dan sebagainya kita ada hal yang lebih penting lah. Bisa belajar tuh lebih penting dibandingkan kita. Nah, kemudian maka dari itu banyak yang menjual emas bahkan menawarkan produk emas. Jumlah yang ditawarkan semakin banyak karena menjual emas sekarang berarti dia harganya sedang naik dan mengambil keuntungan yang sangat banyak ya. Nah, ini kita coba jelaskan melalui jadwal penawaran ya. Jadi ada hubungan antara harga dan juga jumlah penawaran. Nah, ya, ya apa namanya ini gambar dari jadwal penawaran es krim. Ya, jadi ketika ini sisi pemikirannya terbalik ya. Di permintaan, kalau di permintaan itu eh jadi ketika harganya 0 rupiah, maka tidak ada yang mau jual. Tapi ketika harga tinggi, maka banyak yang ingin melepas. Sebenarnya kalau mau praktek di pasar saham juga gitu ya. Jadi ketika yang mau jual di harga terendah yang ditawar itu sedikit. Tapi kalau harganya tinggi, banyak yang mau lepas gitu ya. Itu contoh eh, salah satunya. Nah, jadi ada hubungan. Jadi ketika ada kenaikan harga, maka ada kenaikan jumlah penawaran. Beda sama permintaan. Ketika harga naik, justru permintaan tuh turun. Ya, jadi ini contoh ketika apa namanya, ini jumlah penawaran yang sebelah sisi paling bawah, yang kiri adalah harga. Ketika harga semakin naik, maka yang ditawarkan semakin semakin banyak. Jadi komoditis yang atau komoditas atau barang yang lain yang mengalami apa namanya kenaikan harga, maka cenderung orang akan menjual barang tersebut. Oke, nah di antaranya adalah kalau jumlah penawaran secara total itu merujuk pada total penawaran dari total individu ya. Jadi ini menarik juga. Jadi contoh komoditas emas itu ya, emas batangan dan sebagainya itu tidak mudah ditemukan di pasaran saat ini karena harga semakin naik, semakin banyak orang yang jual, semakin orang juga ada yang mau beli, tetapi barang tidak sepenuhnya ada di berita, silahkan dicek ya. Masih ada. Kemudian apa namanya sehingga ini bisa dikumpulkan kalau total penawaran ya antara penjual satu dengan penjual lain. Nah,
sama dengan kurva permintaan, ada hal-hal lain selain harga yang mempengaruhi, ya. Sebentar. Tapi ya kita nanti lihat sikon ya. Saya bisa ngasih pertanyaan enggak. Nah, jadi harga yang faktor lain yang mempengaruhi terkait penawaran itu adalah harga bahan baku. Ya, jadi ketika bahan baku itu harganya naik, ya intinya misalnya kita sebagai penjual gorengan gitu ya. Bahan bakunya diantaranya tempe, tahu, tepung terigu. Ketika ada kenaikan harga tepung terigu, ada kenaikan bahan baku dasar tempe, tahu, apa yang terjadi dengan jumlah penjualan kita? Maka apabila itu terpengaruhi dengan apa namanya harga bahan baku tadi ya, harga input tadi itu menyebabkan proses penjualan semakin sedikit yang bisa dijual. Kemudian tenaga kerja ya, biaya tenaga kerja menurut saya itu juga menjadi concern ya. Jadi teman-teman juga harus perhatian. Kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya kadang-kadang ketika biaya tenaga kerja tinggi, semuanya minta gaji besar. Kemudian apa namanya sehingga kadang-kadang apa yang bisa dilayani dihasilkan dari jasa dan barang itu semakin sedikit. Tapi ketika apa namanya tenaga kerja murah, kemudian apa namanya lebih bisa dihitung lah, dikalkulasi oleh pengusaha, maka jumlah penawaran bisa semakin semakin banyak. Itu paling mudahnya. Maka harga input ini perlu dijadikan pertimbangan ya ketika kita menjual. Makanya kadang-kadang ketika teman-teman punya kebun, punya tanah, yang kemudian bisa merendahkan biaya input tadi, sebenarnya kalian sudah memiliki keunggulan. Kalau kemarin kita bahas di keunggulannya kan keunggulan absolut ya, terutama ketika kita punya input harga yang lebih murah, lebih cepat dan lain sebagainya. Kemudian adanya teknologi. Jadi ketika ini sebenarnya ada yang menyatakan beberapa faktor ini adalah faktor produksi juga ya. Nanti ada slide-nya setelah ini. Kemudian teknologi. Semakin teknologinya maju, berarti semakin banyak jumlah penawaran yang bisa kita sampaikan gitu ya. Apalagi nah ini dari banyak ya apa namanya fenomena AI ini sebenarnya dari satu sisi banyak memudahkan pekerjaan manusia, tapi dari satu sisi itu mengancam pekerjaan manusia juga. Nah, itu teknologi. Artinya dengan AI, bahkan ya teman-teman, dulu admin itu dijawab secara manual. Ya, sehingga yang dijawab admin ya pas admin buka aja jam 1 sampai jam berapa gitu. Jam 8 sampai jam kantor lah ya. Dibalas pakai admin langsung. Tapi sekarang dengan ada AI, kemudian segala otomatisasi bisa customer itu mendapatkan jawaban di luar waktu orang bekerja gitu ya. Walaupun lebih nyaman mana Pak dibalas AI atau dibalas langsung dengan orang yang mengurus gitu ya. Sebenarnya pasti masih unggul Pak ya. AI ini kan kadang jawabannya juga bisa meleset dan sebagainya. Tapi biayanya lebih murah ya karena nggak bikin tenaga kerja. Nah ini eh, sehingga teknologi ini penting. Maka teman-teman harus belajar teknologi secara absensi macam-macam. Semua teknologi itu sudah tersedia ya. Jadi istilahnya anak HIS itu nggak boleh gaptek. Jadi semuanya harus belajar teknologi, belajar mandiri, otodidak ya, jangan sampai ketinggalan. Ya, kemudian sama dengan apa namanya sisi permintaan dalam harapan ini juga menjadi pengaruh sisi supply. Ya, jadi apa ekspektasi Anda ke depan? Ketika Anda merasa bahwasanya harganya akan naik 1 tahun lagi, maka otomatis kalian tidak akan menjualnya hari ini. Otomatis jumlah penjualan hari ini akan lebih sedikit. Kenapa? Karena sebagian kalian keep, kalian simpan untuk kalian jual nanti tahun depan. Nah, itu ekspektasi. Atau kebalikannya, ketika kalian melihat bahwasannya ekspektasi beberapa tahun lagi perusahaan ini akan bangkrut atau harga barang ini akan jatuh, maka kalian akan memperbanyak jumlah penjualan di hari ini.
tanpa harus menunggu lama lagi. Kenapa? Karena harganya ketika ditunggu itu bisa jadi lebih murah. Nah, ini kaitannya dengan sering ya, apa namanya, kalau kalian mau tahu terkait video viral, kadang-kadang telur dibuang karena harga telur jatuh itu ya, atau harga ayam jatuh, tapi sekarang harga ayam naik, mungkin telur juga naik. Eh, Sehingga itu yang membuat ekspektasi mempengaruhi jumlah penawaran atau jumlah barang yang sedia mau dan mampu dijual oleh para penjual. Kemudian yang terakhir adalah jumlah penjual. Nah, ini sama dengan ini. Ketika penjualnya semakin banyak, maka jumlah suppliernya banyak. Kalau kalian mau gampangnya analoginya adalah dengan sistem franchise. Ya, kalian ketika punya produk bagus tapi nggak punya banyak modal untuk mengembangkan dan sebagainya, kalian buat sistem franchise supaya banyak penjualnya. Jadi kalian bikin sistem semua yang bisa jualan dengan sistem tersebut dan banyak cabangnya ya. Mau apa mungkin kalian bisa sebutkan kopi kenangan, kopi Tomorrow Coffee dan lain sebagainya atau bahkan es teh ya. Es teh yang franchise tuh banyak, es teh Solo Indonesia, ada es teh apa namanya yang Ginastol, nah itu ya dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi jumlah penawaran selain harga. Jadi harga bahan baku ya atau harga input, teknologi, ekspektasi dan jumlah penjual. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi di sekitar itu bisa mengubah dari jumlah penawaran ya, ada perubahan ketika ada sesuatu yang kemudian apa namanya mengubah jumlah penawaran di harga apapun, artinya pengaruh lain selain harga. Ini contoh misalnya ada apa namanya kenaikan harga ini yang umum ya. Ketika ada kenaikan harga es krim, es krim cons itu menghasilkan akan ada perubahan kurva penawaran. Jadi akan bergeser menjadi lebih lebih banyak. Ketika misalnya harga $1 sekarang menjadi $3. Jadi Ini sekarang tadi untuk banyak orang skor. berlomba Yang ini tiga. menjadi penjual emas karena harga emas sedang naik ya. Sehingga yang dijual semakin banyak. Dan ada beberapa kebijakan pemerintah sih. Saya lihat di India atau di beberapa mana-mana ya. Jadi kebijakan itu yang kemudian membuat masyarakat perilaku pembelian emasnya semakin tidak terbendung. Sehingga barang di pasaran lebih sedikit. Tapi harus hati-hati jadinya. Jangan-jangan jangan sampai kita tertipu ternyata yang kita beli itu emasnya tidak ada ataupun lain sebagainya. Kayak jadi sehingga ketika harga naik banyak orang yang jual. Contoh emas. Kemudian apa lagi ya? Sedangkan kalau yang turun tuh sepertinya tanah itu banyak mengalami penurunan malahan ya. Karena tidak liquid dan apa namanya susah. Kadang-kadang jualnya dengan harga yang sangat tinggi. Oke, nah dan itu akan ada perubahan di kurva penawaran baik ke kiri ataupun ke kanan gitu ya. Kalau kita lihat di sini misalnya kalau ke kanan maka akan semakin semakin banyak penawaran akibat harga yang semakin naik. Nah, ini contoh. Jadi kalau ke kanan semakin naik, ke kiri semakin turun. Nah, tadi ya selain harga, ada harga bahan baku, ada teknologi, ada ekspektasi, ada jumlah penjualan. Nah, itu singkatnya dari sisi penawaran. Ya, jadi cukup inilah. Jadi kalian harus bisa menanamkan itu. Jadi ketika harga itu naik, banyak orang dan menurut saya kalian ketika punya ekspektasi ya. Pak, saya jual apa ya? Maka kalian harus bisa berpikir jualan apa yang kira-kira nyelaku di masa yang datang ya. Contoh padel, harganya naik itu sekarang. Kemudian mini soccer ya. Sekarang gaya hidup main bola itu ternyata nggak murah lagi. Dan lain sebagainya itu adalah sehingga ketika banyak harga dari komoditas itu naik, jumlah penawaran harga itu semakin naik. Padel Wasit Ultra itu. dan lain sebagainya ya. Siapa tahu kalian punya lahan gitu ya. Wah, ini buat apa ya? Nah, itu opsi bisa aja kita bikin padel ataupun macam-macam ya. Oke, nah sekarang kita coba geser ke buku ya. Buku mana ya buku? Sebentar. Oh iya. Jadi biar ada sedikit ini pengayaan. Nanti ada sedikit tanya jawab ya. Kalau tidak terganggu dengan hal yang lain. Nah ini
tadi apa namanya terkait hukum penawaran ya. Ketika harga naik maka penawaran akan banyak. Kemudian ini kita udah penjumlahan ya. Ini misalnya penjual es krim Ben dan Jerry. Ketika harga naik banyak orang yang mau jual ya. Kemudian ada teknologi ya. Contoh adalah mesin es krim ya. Waktu bikin es krim manual sama bikin es krim ada teknologi itu beda. Sehingga ketika pakai teknologi, selain biayanya lebih murah, kemudian jumlah penawarannya juga akan semakin banyak. Dan ini yang jadi tantangan. Makanya teman-teman harus lebih jago dari teknologi. Itu apa jadi kunci gitu ya. Kayak kreativitas gitu. Jadi saya harapkan mahasiswa itu levelnya, kalaupun harus mengawali dari sisi pegawai, kalian harus berpikir kenapa nggak saya bikin sendiri. Ya, karena kalian sudah punya dasarnya, ilmunya, dan teknologi yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian ekspektasi juga ketika harga naik maka mungkin dah disimpan aja di kulkas besok aja pas harga naik kita jual ya. Kemudian semakin jualan semakin banyak ya artinya orang yang diberi izin jualan semakin banyak maka otomatis jumlah penawaran juga akan semakin banyak ya. Jadi itu adalah hal-hal yang lain. Contoh misalnya coba apa namanya? Ini ada jawabannya di akhir ya. Jadi contoh misalnya apa namanya what event apa yang mengubah para penjual pizza itu berubah dalam jumlah penawarannya terkait harganya, harga root beer, komplement. Nah ini kalau komplement kaitannya dengan permintaan tadi ya. Apa namanya decrease price of cheese input to pizza kitchen fire that destroy popular pizza joint. Jadi apa namanya beberapa hal ini ada yang mempengaruhi kurva penawaran ya. Contoh ya, tapi ada juga yang nggak terkait. Contoh misalnya ini harga terkait, ini permintaan bukan penawaran ya. Decrease harga ini an input to pizza. Jadi harga bahan baku ini apa namanya mempengaruhi. Kebetulan mau Tapi masak sih. kemudian apa namanya ada ini kalau harga naik itu juga bisa apa namanya mempengaruhi ya. Jadi eh ya ini contoh-contoh soal sih. Sebenarnya ada kunci jawabannya di akhir ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Kadang-kadang saya ada pertanyaan ngambil di situ kadang. Tapi Goblok, tidak parah semuanya dicampur. ya. Sebentar, ini ada suara bocor ini, Mas Raihan. Oke. Nah, ada di sini ini jawabannya itu. Kalian bisa cek, misalnya, nah ini, misalnya tadi nomor 7 ya. Jawabannya ya harga. Yang lainnya paling sesuai dengan hukum penawaran. Ketika harga naik, jumlah penawaran pasti akan naik. Ya, jawaban yang lain itu adalah permintaan. Oke, ini ya komplement ini harga cheese, harga cheese. Ya. Oke, ini permintaan-permintaan semua. Sehingga permintaan semakin sedikit karena ada kejadian-kejadian ini, tapi yang mempengaruhi penawaran utamanya adalah kenaikan harga. Sehingga banyak orang jualan pizza ketika harganya naik. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, satu lagi. Mungkin saya share nanti ya. Jadi ini saya share screen nggak nih? Ini salah satu oh ya, udah ya. Nah, ini menarik. Nanti saya share videonya. Menurut saya ini edukasi yang bagus, channel edukasi. Cari yang gratis saja. Ada yang premium ada, tapi yang gratis sudah cukup banyak ngasih pengetahuan ya. Jadi ini juga sebenarnya adalah kalau pasar saham itu kita juga beli sesuatu. Kalau kita pas perilaku pembeli, beli di harga yang paling murah, jual di harga yang paling mahal. Itu sesuai prinsip hukum penawaran dan permintaan. Nah, si Warren Buffett ini dia itu adalah salah satu investor BYD pertama ya 17 tahun. Kita mungkin saat ini baru melihat mobil-mobilnya bertebaran di Indonesia dan ada satu pabrik yang akan dibangun di Jawa Barat gitu ya.
Itu baru saat ini ya 2025. 17 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu? 17 tahun yang lalu berarti tahun tahun 2000 apa namanya? 2005, 2007 ya. Apa namanya atau 2007 ya, apa namanya? Di antaranya ya. Itu Warren Buffett udah melihat BYD ya, saya pernah tahun 2000-an ya. Itu saya masih masih belum kuliah, belum kan. 15 tahun yang lalu. Kalian mungkin ada yang baru 3 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, tapi lihat keputusan beraninya berinvestasi atau memberikan modal awal bagi perusahaan. Mungkin waktu itu sangat masih kecil ya BYD ini untuk berkembang sebagai salah satu raksasa apa namanya produsen mobil ya. Jadi waktu itu dia beli di 3,8 triliun, tapi setelah 17 tahun ya, dia bisa jual dengan harga yang 4.300 dengan keuntungan 4.335% atau sekalian 154 triliun sekarang ya karena mungkin saya nggak tahu kalau mau dibahas kenapa kok dilepas bukannya BYD sedang merajai pasar mobil listrik itu analisisnya nanti sebenarnya ada di videonya ya jadi teman-teman bisa analisis sendiri walaupun nanti di sampingnya tuh waktu itu juga pasti kalian bertanya juga apa namanya eh bisa jadi dia mau geser atau putusan politik tapi sebenarnya ada pilihan yang lebih lagi. Kalau seandainya di 17 tahun yang lalu, Warren Buffett ini investasinya di Tesla. Itu ternyata harga sahamnya bisa 10.000% untungnya atau sekalian 413 triliun. Tapi itulah keputusan ya. Jadi menurut saya semua keputusannya cukup bagus walaupun membandingkannya dengan mana itu relatif ya. Kalau dibanding-bandingkan ya otomatis yang penting kita melakukan sebuah keputusan. Itu yang perlu kita ini kan kemarin ya bahwasanya terkait decision ya. Decision ada sih di videonya terkait kalau nggak salah itu karena salah satunya Warren Buffett atau tim investasinya itu kurang senang dengan gaya sedikit sombongnya dari Elon Musk gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu macam-macam itu udah value investing ya, udah ada nilai sendiri yang mereka perjuangkan. Tapi itu adalah bagaimana suatu orang yang menjual di harga yang paling paling tinggi. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi coba misalnya saya janji ya untuk masih terkondusif, siapa yang bisa jawab tolong raise hand ya untuk saya kasih poin. Moga-moga ada yang bisa jelaskan apa namanya apa yang menjadi hukum penawaran. Nah, siapa yang raise hand ini ada ndak ini? Atau semuanya mute? 5 pertanyaan lah. Ada yang menjawab? Ada yang mau jawab? eh apa yang menjadi hukum penawaran? Nah, oke. Oke, Rashid duluan. Jawabannya. Rashid kelas apa? Kelas apa? Oke, si Rashid. Sebentar, saya cari ininya. Nah, Tangguh ini Muhammad temannya. Rashid, Pak. Oh, Tungku Muhammad Rashid Mulyono. Oke. Oke, 5 poin. Jawabannya. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Oke, bagus. Ini AI juga Pak menarik sih. AI. Oh, Penting nggak apa-apa. jawab. Nggak Ngopo nggak masalah, nggak daripada masalah, nggak menang masalah. tok. Oke, terima kasih. Jadi, itu benar. Tapi memang penawaran dan apa namanya penjualan ya saya sedikit hampir mirip ya. Tapi memang yang ditawarkan itu kan memang mungkin masih masih proses ya. Penjualan terjadi kalau sudah terbeli. Kalau mungkin ditawarkan jadi penawaran. Nah, jadi semakin tinggi orang semakin banyak menawarkan ininya. Jadi sama dengan pekerjaan juga teman-teman. Kalau misalnya ada gaji besar misalnya ya ini ya ketika harga dari
sebuah pekerjaan itu apa namanya kalian sebagai pekerja yang menjual keringat atau jasa sebagai pekerjanya semakin banyak gajinya besar, kalian semakin menginginkan posisi itu. Itu kan daya tawar ya. Oke, nah sekarang selanjutnya sebutkan salah satu yang menjadi yang mempengaruhi jumlah penawaran tadi. Nah, jumlah apa yang bisa dijual Hairun Nisa selain harga ya. Tadi udah disebutkan. Oke, ada Octavia. Nanti salah satu-satu aja ya. Hairun Nisa, jawabannya selain satu apa? Selain harga yang mempengaruhi penawaran. Hairun Nisa kelas apa? Kelas B. Oke, Hairun Nisa kelas B. Apa namanya? Oke, saya find dulu. Jawabannya sebentar, ini saya tanya. Khairun Nisa Eka Nur Fitria. Iya, Bapak. Oke. Jawabannya Biaya tenaga kerja. biaya tenaga kerja atau salah satu biaya input ya. Bisa tenaga Iya. kerja, bisa bahan baku, itu mempengaruhi. Ketika semakin mahal, semakin sedikit jumlah penjualan itu pernah terjadi ketika harga kedelai tinggi, maka penjual gorengan tuh nggak bisa jual banyak. Kemarin juga sama eh, sate ketika harga ayam naik. Baik, Octavia. Selain dari eh, bahan baku tadi, selain itu apa? Eh, Teknologi, harapan dan juga salah satu aja. Satu aja kasih shelter, contoh. Pak. Satu aja kasih contoh. Ada teknologi, Pak. Teknologi. Teknologi Teknologi bisa. contohnya Oke, seperti AI. AI. Oke, baik. Teknologi ya. Jadi ketika kita bisa Iya, Pak. menerapkan teknologi ada lebih banyak yang bisa kita tawarkan. Oke, Aulia. Aulia kelas apa? Ada kelas apa? Kelas A, oke. Aulia, selain Ya, dari harga bahan baku atau harga input ya, kemudian selain teknologi, satu lagi dari ada empat jumlah produsen, Pak. jumlah produsen, jadi atau jumlah penjual ya. Ketika mereka Iya, semakin banyak berarti jika semakin banyak maka penawaran akan meningkat, Pak. ya, jadi itu apa namanya ketika penjual semakin banyak. Ya, jadi contoh Iya, apa namanya eh, maka penjualan itu harus kalau misalnya memperbanyak maka kita harus memperbanyak penjual. Kalau kalian punya produk original artinya yang kalian temukan sendiri, maka salah satu kalian pengen membuka cabang dengan cepat ya bikin franchise itu ya. Mungkin nanti ada ilmunya sendiri ya di kewirausahaan dan sebagainya. Tadi untuk terakhir ya, tadi kayaknya yang angkat tangan selain Octavia, Aulia kayaknya sebentar tadi. Saya milih salah satu dari apa namanya? Saya tadi siapa ya? Mila dulu apa? Atau ya nanti saya kasih pertanyaan lah yang lain. Oke, sekarang tolong di apa handnya diturunkan Aulia Octavia, Mila. Satu lagi terakhir apa? Dan kasih perumpamaannya atau Biaya, contohnya. Hah? biaya produksi, Bapak. Sudah itu tadi udah disebutkan yang pertama. Dari Eh, apa? Yang lain? Yang lain selain harga bahan baku terkait biaya produksi, kemudian teknologi, kemudian jumlah penjual satu lagi. ekspektasi harga di masa depan. Ah, ah. Iya, Contohnya sesuai. perumpamaannya? Jika produsen memperkirakan harga akan naik, mereka mungkin menahan sebagian barang untuk dijual nanti. Oke, bagus. Kelas berapa, Mila? Kelas A, B, C? Kelas A. Kelas A, Kelas Bapak. A. Oke, Mila. Oke. Baik, terima Destin. Terima kasih. Ini masih ada yang apa namanya raise hand ya, Ki ya. Sebentar. Oh, sudah cukup ya. Oh, maaf Aprilia. Aprilia, halo, hadir? Hadir, Bapak. Oke, kamu pertanyaannya yang lain ya. Jadi apa namanya? Misalnya adalah apa yang terjadi ketika apa namanya? Apa yang terjadi kepada jumlah penawaran ya ketika kejadian berikut ini.
bagaimana yang terjadi dengan jumlah penawaran dari gorengan ketika harga bahan baku kedelai dari tahu dan tempe itu harganya naik. Apa yang terjadi dengan jumlah penawaran gorengan? Naik atau turun tuh? Jawabannya pilihannya dua. Penawarannya menurun, Pak. Menurun karena harga bahan baku naik. Oke, kelas apa? C, Pak. Kelas C, oke. Udah cukup ya, udah 5. Nanti teman-teman, udah jangan tanya, nanti gak selesai-selesai. Enggak ya, sebenarnya ini untuk memastikan. Jadi ada beberapa teman-teman yang bisa mengikuti dengan baik ya. Terima kasih. Jadi apa namanya, sudah saya copy. Pelajaran kita itu cukup diserap dengan baik meskipun dengan online ya. Nah, kemudian teman-teman yang lain jangan lupa saya ingatkan apa namanya ini ya ada PowerPoint-nya, kemudian link presensinya, kemudian juga soal tugas untuk yang pertemuan ketujuh ini. Dan saya harapkan kita bertemu lagi di minggu depan ya secara offline untuk menutup. Alhamdulillah lah bisa menutup di gak kesempatan ini kayak gini tuh gak datang 2 kali artinya dilalah ada 8 minggu kita bisa tunaikan ya. Jadi nanti soalnya yang terkait materi terakhir tuh bisa saya masukkan di UTS. Ya, dan menurut saya kita juga punya space yang lebih banyak nanti di tahun baru. Silahkan kalau dosen-dosen yang lain segera Pak di Desember ini kira-kira terakhir kuliah kapan? Nah nanti di awal Desember saya yang tanya bisa nggak nanti karena kemungkinan saya udah punya apa namanya udah beli tiket pulang atau macam-macam gitu ya. Silakan sampaikan. Ya, jadi biasanya itu semakin jauh harga juga semakin lebih murah. Mendekati hari H itu semakin mahal. Bahkan saya pernah menghitung itu misalnya di kaitannya dengan Idul Fitri ya. Kalau kita bisa beli tiket 10 hari sebelum hari H, biasanya sih nggak kena harga harga Lebaran. Jadi harga Lebaran itu dihitung 10 hari sebelum Lebaran dan 10 hari setelah Lebaran. Misal ya, itu pengamatan saya zaman dulu waktu saya mahasiswa. Mungkin sekarang sedikit beda, tapi itulah prinsip masa apa namanya teman-teman ya. Kalian harus punya visi jangka panjang. Tadi seperti Warren Buffett bisa bisa 3,8 triliun menjadi 100. Tapi saya juga nggak tahu apa namanya. Tapi itu visi ya. Jadi kita juga sama. Kalian teman-teman belajar kayak gini, memilih kegiatan kemahasiswaan, memilih apa namanya kesibukan. Saya kira teman-teman juga mempertimbangkan itu. Apa yang terjadi dengan kebiasaan yang baik itu setelah 5 tahun, 10 tahun, ya itu pasti kita kadang baru melihat untungnya di situ. Gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas joinnya malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di minggu depan ya. Minggu depan ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, mungkin lebih enak disampaikan secara offline nanti. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Nah, alamin. Ya, insya Allah kita tutup dan kita record dan nanti kita share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Azhar. Selamat malam. Sama-sama, terima kasih semuanya. Ya.